Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama saya berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan presensi. Ibu panggil namanya ya. Yang pertama, Clara. Hadir. Sisi. Hadir. Siapa yang nggak masuk hari ini? Joko, Bu. Sama Daud. Oh, oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial ini ada dua syarat. Yang pertama itu adalah komunikasi dan yang kedua adalah kontak sosial. Ada yang tahu apa itu komunikasi dan apa itu kontak sosial? Saya mau menjelaskan mengenai kontak sosial. Oh ya, silahkan. Kalau kontak sosial itu bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik dengan cara langsung atau dengan alat. Baik, bagus sekali penjelasan dari Mbak Sisi. Nanti Ibu akan tambahkan nilai buat Mbak Sisi. Baik, ada yang bisa menjelaskan syarat interaksi sosial yang kedua itu? Saya, Bu. Ya. Syarat interaksi sosial yang kedua itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami. Bagus sekali penjelasan dari Mbak Clara. Nanti Ibu akan tambahkan nilai untuk kalian yang berani bicara. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Sisi sama Mbak Clara tentang syarat dari interaksi sosial itu kan ada dua, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial itu ada beberapa jenis bentuknya berdasarkan beberapa spesifikasi. Yang pertama itu berdasarkan jumlah pelaku. Jumlah pelaku itu ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Berdasarkan tindakan yaitu positif dan negatif, yang mana positif itu mengarah kepada kerjasama dan negatif itu ke pertentangan. Yang ketiga itu berdasarkan sifatnya, yaitu terbagi menjadi primer dan sekunder, di mana primer itu secara langsung tatap muka, sedangkan sekunder melalui sebuah media. Sedangkan bentuk komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu komunikasi menggunakan lisan atau berbicara. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu menggunakan isyarat tubuh. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar, yaitu gambar yang pertama itu tentang musik dangdut, yang kedua itu gambar tentang wayang, yang ketiga itu adalah gotong royong. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan akan presentasikan apa yang ada di sini. Ibu punya permainan nih, nanti yang Ibu tunjuk, nanti sebagai ketua kelompok yang menentukan tema berdasarkan gambar yang ditampilkan ini. Nah, yang pertama itu ada Mbak Sisi. Silakan pilih. Oh ya. Jadi Sisi sebagai ketua kelompok 1 mendapatkan gambar nomor 1, yaitu tentang musik dangdut. Silakan Mbak Clara yang kedua. Ini, Bu. Oke. Jadi Mbak Clara sebagai ketua kelompok 2 mendapatkan gambar yang berupa wayang. Baik, Bu. Nah, oleh itu Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian akan membacakan hasil dari diskusi kalian tersebut. Dimulai dari sekarang ya. Oke, waktu diskusi udah selesai. Silakan berkelompok menampilkan hasilnya dari diskusi tersebut. Kelompok pertama silakan membacakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai musik dangdut tadi ya, Bu. Ya. Tentang asimilasi musik dangdut yaitu sebagai campuran musik India dan Melayu. Itu menurut pendapat kelompok saya seperti itu. Oke, baik. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan bacakan hasilnya. Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok saya akan menjawab mengenai gambar wayang. Jadi gambar wayang itu menurut kelompok kami termasuk dalam akulturasi, di mana wayang itu sebagai bentuk akulturasi dengan India. Contohnya itu diambil dari
Ramayana, dan Mahabharata. Oke, baik. Setelah itu Ibu akan menjelaskan secara mendalam apa sih itu asimilasi akulturasi. Jadi, asimilasi itu adalah perpaduan dua kebudayaan yang dimana kebudayaan aslinya itu sudah hilang, dan akulturasi itu adalah perpaduan antara kedua kebudayaan di mana kebudayaan aslinya itu masih ada. Contohnya asimilasi itu seperti yang dijelaskan Mbak Sisi tadi, yaitu musik dangdut, yaitu musik dangdut di mana perpaduan antara musik Melayu dan juga India yang menghasilkan musik dangdut itu. Jadi kebudayaan aslinya itu udah hilang dan menjadi genre musik baru. Nah, sedangkan contoh akulturasi itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Clara tadi, yaitu akulturasi itu contohnya wayang. Nah, wayang itu perpaduan antara budaya India, yaitu Ramayana dan Mahabharata, dengan budaya di Indonesia. Setelah itu, gambar yang ketiga itu adalah gambar orang yang sedang gotong royong, yaitu menggambarkan tentang kerjasama. Mbak Sisi? Ya Bu, maaf Bu, liburan. Oh, lain kali tolong jangan diulangi ya, Ya, Bu. dengarkan bahasa saya. Ya. Kita lanjutkan. Tadi gotong royong itu termasuk ke dalam kerja sama, yaitu dimana mereka itu mempunyai tujuan bersama. Oke, untuk pendalamannya silakan anak-anak buka buku halaman 25. Silakan dibaca dulu dan dipahami dulu ya. Apakah ada yang masih belum jelas atau masih ditanyakan? Oh ini Bu, saya belum paham mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, baik, nanti Ibu akan jelaskan. Apakah masih ada yang belum paham? Sudah paham? Baik. Baik, tadi Mbak Clara tadi kan menanyakan tentang apa sih bentuk-bentuk interaksi sosial. Katanya kurang jelas ya. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu mengarah ke hal yang positif, sedangkan disosiatif itu ke negatif. Nah, asosiatif ini juga ada beberapa bentuknya, seperti tadi kita jelaskan asimilasi, akulturasi, kerjasama, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat disosiatif itu adalah seperti pertentangan, terus kontroversi, dan lain-lain. Oke, pelajaran akan Ibu akhiri hari ini. Sebelum itu Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial itu ada syaratnya, yaitu ada dua, yaitu komunikasi dan juga kontak sosial. Nah, komunikasi itu adalah penyampaian pesan terhadap seseorang, di mana pesan itu dapat diterima, dan juga ada kontak sosial, yaitu bertemunya dua pihak atau lebih dengan alat atau media ataupun secara langsung. Setelah itu kita kan juga udah membahas tentang asimilasi dan juga akulturasi, kerjasama. Dimana akulturasi itu contohnya yang tadi itu wayang, terus asimilasi contohnya seperti musik dangdut tadi, dan kerjasama seperti contohnya itu gotong royong tadi. Terus kita juga membahas tentang bentuk interaksi sosial seperti disosiatif dan asosiatif. Nah, sekian kesimpulannya. Nah, untuk pendalaman kalian, Ibu akan memberikan tugas nanti Ibu kirim atau upload ke Google Classroom. Nanti ketua kelas silahkan meminta kode kepada saya. Setelah itu diberikan kepada teman-teman agar mereka bisa mengerjakan. Nah, tugas nanti dikumpulkan pada minggu depan. Saya kasih waktu segitu ya. Maka dari itu Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.